Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini kita akan sedikit belajar bagaimana ketika kita memiliki iman percaya kita kepada Yesus. Ya. Seringkali kita temui, kita melihat, ya, kita mendengar bahwa ada orang yang mengejek iman percaya kita. Nah, teman-teman, pada siang hari ini pernahkah ya, teman-teman mengalami hal ini ketika ada orang yang mengejek iman percaya teman-teman? Apa tanggapan teman-teman? Ketika kita belajar dalam Yesaya 36 dan 37 menceritakan kisah penghinaan terhadap Allah. Sanherib, raja kerajaan Asyur, sedang memperluas kerajaannya dan menyerang kota-kota di sekitar Yehuda. Maka setelah menyerbu kota Lakis, Raja Asyur sendiri mengutus juru bicaranya ke Yerusalem disertai tentara yang besar. Lalu ya, ketika mengepung kota Yerusalem, ya, utusan Sanherib itu menghina penduduk Yerusalem, raja, bahkan Allah. Utusan itu juga mengirimkan surat ya kepada Hizkia. Mari kita bisa melihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-37 ayat 10 sampai ke-12. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Nah teman-teman, ini merupakan suatu yang memalukan dan sangat menghina iman dan Allah kita. Apa tindakan umat Tuhan ya ketika hal itu terjadi? Merendahkan diri dan berdoa. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ketika penggalian arkeologi menemukan catatan sejarah di sekitar Asyur ya, yaitu Niniwe, ya, apa itu? Di reruntuhan istana Sanherib teman-teman ditemukan ungkapan ya, kebanggaan Sanherib yang dikatakan ya 46 dari kota bertembok ya, yang kuat dan desa-desa kecil yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya saya kepung dan taklukkan. Bahkan disebutkan juga ya di dinding-dinding ruangan utama istana dipenuhi lukisan relief ya tentang pertempuran dan pengepungannya melawan kota Lakis. Bahkan Sanherib ya merayakan penaklukannya itu. Dan penggalian baru-baru ini di Lakis juga telah menemukan puing-puing kehancuran kota itu setelah ya dibakar oleh Sanherib. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, yang aneh ya tentang Yerusalem. Ditemukan bahwa Sanherib hanya membanggakan hal berikut ini. Adapun Hizkia orang Yudea akan mengepungnya di kotanya seperti seekor burung di dalam sangkar. Ya, bangga hanya karena mengepung. Ya, tak ada uraian mengenai penaklukan atau penghancuran Yerusalem dan tidak ada catatan ya tentang penawanan dan perbudakan. Nah teman-teman, ada apa sebenarnya? Ya, Alkitab mengkonfirmasikan bahwa benar pengepungan telah terjadi, tetapi hanya satu kali. Dan dalam Yesaya 37 ya ayat 33 sampai 35, mari kita bisa baca bersama-sama. Dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai ke 35. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Ya, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, teman-teman, itulah yang terjadi. Bahkan Alkitab melengkapi di dalam ayat yang ke-36, kita membaca terus dalam ayat yang ke-36, masih dalam pasal yang ke-37. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Nah teman-teman, ini sangat luar biasa. Ya. Bahkan dalam Yesaya 37 ayat
38, mari kita dapat membaca bersama-sama. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam bukit Nisrok Allahnya, maka Adrak-Melek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, teman-teman, Alkitab adalah buku sejarah, peristiwa terbukti nyata, fakta, sangat dipercaya. Dan jikalau iman kita diejek, diolok, dihina, bahkan dinista orang, teman-teman, Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan menghakimi mereka. Tugas kita adalah untuk tabah dan berdoa bagi para penista tersebut. Nah, kiranya renungan ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman agar tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.